Oke guys, kita cek progres lagi ya. Sesuai update terakhir, kita kan fokus ke DAD level 0 atau diagram konteks aja. Plus flowchart untuk masing-masing sistem. Gimana nih sejauh ini? Oke, Bu. Untuk step pengajian tuh, saya kan ambil dari PT Bintang Makmur. Diagram konteksnya tuh sudah mulai kebayang tuh. Misalkan dari entitas eksternal itu kan ada karyawan, ARD, keuangan, direktur utama, dan juga bank. Ini juga aliran data utamanya tuh berarti data absensi dari karyawan ke sistem. Terus sistem tuh ngasih si gaji dan ditransfer ke karyawan. Dan juga laporan gaji ke direktur utama dan perintah transfer ke bank. Iya Ren, aku juga lagi coba buat diagram konteks buat sistem penjualan Kirana Karya Sejahtera. Di jurnal mereka tuh kan ada contoh diagram konteksnya yang melibatkan pelanggan, asisten apotek, bagian penjualan, sama pimpinan. Jadi sistem penjualan mereka itu terima data obat dan transaksi penjualan dari pelanggan dan asisten apotek. Terus outputnya tuh faktur pembelian ke pelanggan dan berbagai laporan ke bagian penjualan dan pimpinan. Nah, untuk sistem aset tetap dari jurnal dinas kelautan, diagram konteksnya berarti fokus ke interaksi SIPD dengan unit kerja atau SKPD ya. Bagian keuangan dinas, pimpinan dinas, dan mungkin BKAD. Aliran datanya seputar usaha aset, data aset tercatat, dan laporan aset tetap. Iya. Dan juga setelah diagram konteks, flowchart ini tuh lebih butuh detail untuk pengajian pada PT Bintang Makmur. Flowchart tuh di dalam mereka tuh kan cukup rinci ya. Dari karyawan absen, pakai fingerprint, HRD tuh olah data dari data gaji dan gig, terus staf keuangan berarti kan, cek ke pihak bank, sampai laporan ke direktur utama. Kita tuh harus pastikan simbol dokumen itu dan prosesnya tuh harus akurat. Sama nih flowchart penjualan Siti Kirana juga. Di jurnalnya ada gambar flowchart yang menunjukkan alur dari bagian penjualan, terima order, input data, buat faktur, terus faktur itu ke bagian akuntansi buat diolah jadi laporan. Dokumen faktur itu jadi kunci di beberapa tahap. Kalau flowchart aset tetap, karena jurnalnya nggak kasih contoh spesifik, kita buat yang lebih high level berdasarkan siklus pencatatan di SIPD. Yang mereka jelaskan aja nggak sih? Misalnya, alur dari unit kerja usul aset, bagian keuangan input ke SIPD, proses penyusutan, meskipun mungkin otomatis sistem, sampai pelepasan aset dan pelaporannya. Dokumennya mungkin lebih banyak berupa data inputan ke sistem dan output laporan dari SIPD itu. Oh, iya. Meskipun dia di level 0, kita tuh tetap harus pastikan batasan sistemnya tuh jelas. Dan semua entitas fungsional yang relevan serta aliran data utama itu tergambar. Jangan sampai ada yang terlewat atau malah terlalu detail untuk level konteks. Betul tuh. Dan di flowchart meskipun sederhana, urutan prosesnya harus logis. Misalnya di sistem penggajian PT Bintang Makmur, OI di jurnal yang menyebutkan direktur utama yang mengetahui dan tidak ada otorisasi sebelum transfer, keduanya tercermin di alur flowchartnya saja. Itu kan jadi temuan analisis kita juga. Iya, analisisnya terpenting. Misalnya dari flowchart penggajian PT Bintang Makmur, itu sendiri kita bisa lihat potensi masalah pengendalian internal. Karena rangkap tugas yang disebut di jurnal, seperti HRG nih, yang juga buat daftar gaji dan staf keuangan yang merangkap fungsi akuntansi. Oke. Jadi meskipun dia adanya tuh cuma level 0, kombinasi dengan flowchart ini dan detail tuh perbagian atau aktor itu sudah cukup kuat untuk menunjukkan pemahaman kita terhadap alur sistem dan dokumennya. Sedang permintaan tugas kan DAD sederhana dan juga flowchart sederhana. Nah, setuju. Kita fokuskan analisis kita pada bagian DAD konteks ini memberikan gambaran umum interaksi sistem dengan lingkungannya dan bagaimana flowchart merinci langkah-langkah operasional serta aliran dokumen di dalamnya. Oke, berarti kita pastiin lagi ya. DAD level 0 ini untuk ketiga sistem sudah mencakup semua entitas dan aliran data utama. Lalu flowchart-nya menggambarkan proses dari awal sampai akhir dengan dokumen yang relevan. Oke, siap. Aku akan cek ulang nih semua dalam konteks penggajian dan penjualan dan saya pastikan tidak ada yang kurang. Aku juga akan review flowchart penjualan dan aset tetap untuk fokus ke logika alur dan kelengkapan dokumennya. Oke.